Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam beberapa waktu ke depan akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kebijakan moneter. Adapun anggota kami yang pertama ada Muhammad Nurul Albab, lalu ada Satrio Bagas Ginanjar, ada Fikri Barakah Junaidi, ada Siti Melani Jaisman, dan ada saya sendiri Muhammad Rafli Ananda Putra. Pembahasan pertama kami mengenai pengertian kebijakan moneter dan juga menurut para ahli. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah yang beredar. Pengertian kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, menahan sebuah inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Lalu adapun pengertian moneter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muanananga, kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Lalu pengertian moneter menurut Budiono moneter yaitu tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Adapun menurut para ahli yang ketiga dari M. Natsir yaitu segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter atau uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu, pengertian menurut para ahli yang keempat, menurut Perry Warjio, kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Melani Jaisman dengan NIM 2020-60287. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini yang pertama yaitu ada moneter ekspansif dan juga kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Apa itu kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan ini sering disebut dengan kebijakan uang longgar atau yang disebut dengan easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya ini yaitu ada tiga. Yang pertama dengan menurunkan suku bunga, yang kedua membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, lalu yang ketiga menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan juga merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Jadi secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Contohnya nih, kebijakan ekspansif ini tuh biasanya diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran. Karena apa? Karena ketersediaan uang dalam jumlah yang banyak akan merangsang kegiatan bisnis, sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan otoritas fiskal, Bank Sentral juga mengontrol nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing lainnya. Nah, contoh konkretnya ini yaitu ada Bank Indonesia. Bank Indonesia ini menambah jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Maka, mata uang rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lainnya. Lalu, kebijakan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif.
Apa sih kebijakan moneter kontraktif itu? Kebijakan moneter kontraktif itu adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan juga menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Beberapa contoh kebijakan moneter yang telah diterapkan di Indonesia ini adalah sama seperti kebijakan moneter ekspansif, cuma ada bedanya. Yaitu contohnya Bank Indonesia melakukan lelang sertifikatnya atau bisa juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. Bank Indonesia ini dapat menurunkan suku bunga jika kondisi ekonomi sesuai dengan ekspektasi, dan sebaliknya, Bank Indonesia ini bisa melakukan penaikan suku bunga bila ingin membatasi aktivitas ekonomi sehingga aliran uang bisa berkurang. Nah, ketika perekonomian mengalami resesi, maka peredaran uang akan meningkat, sehingga aktivitas perekonomian juga ikut meningkat. Contohnya yaitu adalah membeli sekuritas atau surat-surat berharga. Pada saat terjadi inflasi, Bank Indonesia ini akan mengurangi aliran uang ke masyarakat dengan menjual surat berharga tersebut. Untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang berlebihan. Baiklah, cukup sekian materi tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Satrio Bagas Ginanjar dengan NIM 202060252. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya, itu tentang tujuan kebijakan moneter. Baik, di sini ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter dalam di sini terbagi menjadi 5. Step pertama itu ada stabilitas ekonomi, step kedua ada kesempatan kerja, step ketiga ada kestabilan harga, step keempat ada neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Dalam artian, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang harus berjalan dengan seimbang. Lalu yang kedua ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan, dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Lalu yang ketiga ada kestabilan harga. Kestabilan harga ini ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Lalu yang keempat ada neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya nih adalah dengan cara melakukan devaluasi. Lalu yang terakhir adalah step kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan, dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Nurul Albab dan Fikri Barakah. Baik, materi kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Albab dengan NIM 2020600242. Yang pertama ada fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Lalu jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Nah, ketika tingkat suku bunga pinjaman menurun menjadi lebih murah,
maka bank-bank umum akan lebih tertarik untuk meminjam uang ke bank sentral. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut akan mengurangi niat bank-bank umum untuk melakukan pinjaman di bank sentral, sehingga pemerintah dapat menekan laju pertambahan jumlah uang beredar. Lalu yang kedua ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual open market selling atau membeli open market buying surat-surat berharga milik pemerintah. Yang A terdapat open market selling dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah menjual surat-surat tersebut ke masyarakat, maka uang digunakan masyarakat untuk membeli surat tersebut akan masuk ke otoritas moneter. Akhirnya uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Lalu yang B ada open market buying. Dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketika pemerintah membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Di Indonesia, kebijakan moneter berupa OPT dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga yang terdiri dari sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SPBU, dan surat berharga negara atau SBN yang dibagi menjadi surat utang negara, terdiri dari surat perbendaharaan negara dan obligasi negara termasuk zero coupon bond dan obligasi negara retail. Surat berharga syariah negara termasuk SBSN retail. Ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual berbagai surat berharga tersebut. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli kembali berbagai surat berharga yang telah dijual sebelumnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Baraka Junaidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Lalu yang keempat ada imbauan moral atau moral persuasion. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral ini dapat menghimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral ini juga dapat menghimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Lalu selain 4 instrumen tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter lainnya, seperti yang pertama ada kredit langsung. Kredit langsung yaitu Bank Indonesia yang memberikan kredit secara langsung kepada sektor, program, proyek, ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Kredit langsung ini akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat karena digunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan yang diprioritaskan. Lalu yang kedua ada penetapan uang muka impor, di mana para importir diwajibkan membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian
valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Dengan diterapkannya instrumen ini, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dari sisi impor dan dapat mengontrol devisa negara. Lalu yang ketiga ada fasilitas overdraft atau overdraft window, di mana Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau pencairan jangka pendek. Suku bunga yang diterapkan pada fasilitas ini lebih tinggi dibanding dengan sumber pinjaman lain sehingga dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Lalu yang keempat ada intervensi rupiah, di mana Bank Indonesia melakukan meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank atau PUAB dalam jangka waktu overnight sampai dengan 7 hari demi membantu instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Lalu yang terakhir ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau yang disingkat dengan SWBI. Instrumen yang pada awalnya dibuat oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah. Namun tidak menutup kemungkinan SWBI ini digunakan untuk membantu operasi pasar terbuka. Pelaksanaan SWBI ini tidak dilakukan secara lelang, melainkan membuka window sehingga memiliki kemiripan dengan fasilitas simpanan bank sentral. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan pada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang beredar akan berkurang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.